Baik, kita sudah sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Dr. Andes Wardani Sugianto MPD. Kepada Bapak Wardani, saya persilahkan. Oke, sambil menunggu Bapak Wardani. Oke, sudah bergabung kembali ya Bapak Wardani. Baik, pada yang terhormat Bapak Wardani dipersilakan Pak. Suaranya. Halo, suara tidak terdengar. Iya, sudah terdengar. Sudah bisa dimulai? Halo? Oke, sudah Pak. Silakan Pak Wardani dipersilakan Pak. Oh iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati narasumber dari Microsoft. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah SMK di seluruh Indonesia. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru Sekolah Menengah Kejuruan SMK ataupun karyawan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu semuanya yang hadir dalam Zoom meeting pada siang hari ini maupun yang hadir juga melalui kanal YouTube Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena limpahan berkat dan rahmat-Nya pada siang hari ini kita dapat berjumpa dalam Zoom meeting, dan tak lupa saya ucapkan selamat tahun baru 2024. Dan pada siang hari ini kita bersama-sama Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan bekerja sama dengan Microsoft untuk
mensosialisasikan terkait dengan cyber security dan juga AI. Ibu Bapak yang saya hormati, komunikasi kita yang intensif dengan Microsoft, dan akhirnya hari ini kita dapat menyelenggarakan satu sosialisasi tentang bagaimana pelatihan cyber security dan juga AI. Saya yakin Bapak dan Ibu menginginkan program ini. Saya yakin Bapak dan Ibu mendambakan program ini untuk bisa melakukan pelatihan secara bersama-sama. Dan saya yakin juga sebagian dari Bapak dan Ibu sudah berlatih secara mandiri, secara otodidak. Karena tidak sulit ya kita belajar tentang adanya software AI, lebih-lebih Bapak dan Ibu yang sudah belajar menguasai tentang komputer, tidak ada yang sulit ya. Namun secara lebih mendalam kita perlu fasilitator, kita perlu pembelajar, kita perlu bantuan untuk belajar bersama dalam waktu yang tidak lama. Dan forum ini kita bekerja sama dengan Microsoft dalam rangka juga untuk kita selain mendapatkan pengetahuan tentang seperti apa cyber security dan AI, tetapi juga nanti kita juga akan mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat ini sekarang tidak harus kita mencari melalui via pelatihan yang meninggalkan satuan pendidikan dan harus berlama-lama di satu tempat, tapi kita bisa menggunakan cara belajar secara daring seperti ini. Oleh karena itu, kami senang sekali pada hari ini cukup banyak Bapak dan Ibu yang sudah tergabung melalui Zoom meeting ini, maupun juga yang juga tergabung melalui kanal YouTube. Ya, semoga Bapak dan Ibu dalam sosialisasi ini bisa mengikuti dengan serius sehingga percepatan pemahaman kita terhadap pengamanan data, pengamanan dokumen yang kita miliki ini bisa kita lakukan, khususnya di masing-masing satuan pendidikan yang sekarang sudah cukup banyak menyimpan data di komputer kita, menyimpan data di dokumen-dokumen di dunia maya kita. Yang kedua terkait dengan AI, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita berharap kita bisa memanfaatkan dengan cara yang benar, kita bisa memanfaatkan terkhusus untuk kepentingan pembelajaran agar meringankan beban kerja kita dengan memanfaatkan kecerdasan buatan yang sekarang ini sudah marak. Cukup banyak software-software yang menawarkan kecerdasan buatan atau AI, yang mana yang harus kita pilih. Ini kita perlu tahu, kita perlu paham, sehingga sebagai sarana yang memudahkan kita untuk menyiapkan bahan ajar, untuk menyiapkan materi-materi pembelajaran yang menyenangkan di era Merdeka Belajar ini. Karena Merdeka Belajar bukan kita menyampaikan materi yang sudah disiapkan seperti masa-masa yang lalu, ya. Tetapi kita berkewajiban untuk mengemas materi itu sesuai dengan kondisi peserta didik kita, sesuai dengan kondisi lagi kalau yang vokasi, sesuai dengan kondisi potensi wilayah dan perkembangan teknologi industri yang dibutuhkan di wilayah. Maka bahan ajar tidak bisa kita monoton menyiapkan materi yang dipakai oleh seluruh Indonesia.
tetapi kita perlu wajib menyiapkan materi yang benar-benar relevan dengan kebutuhan peserta didik. Kita juga berkewajiban menerapkan pembelajaran terdiferensiasi, Bapak dan Ibu. Nah, pembelajaran terdiferensiasi ini butuh materi-materi yang berbeda antara satu siswa dengan siswa yang lain. Dan itu betapa repotnya kalau kita harus menyiapkan satu persatu dengan cara-cara yang konvensional. Betapa repotnya kita menyiapkan materi bahan ajar yang berbasis potensi anak-anak didik kita yang kemampuannya berbeda-beda, dan kita menseriusi untuk memberikan materi kepada anak-anak kita dengan cara-cara konvensional. AI lah salah satu alat bantu kita yang akan mempersiapkan materi berdasarkan kondisi peserta didik kita, dan kita bisa menerapkan pembelajaran secara terdiferensiasi. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, mari kita cermati bersama, mari kita ikuti bersama sosialisasi cyber security dan juga AI yang diberikan secara cuma-cuma oleh saudara-saudara kita dari Microsoft. Terima kasih banyak, selamat mengikuti, semoga kita sukses untuk mengantarkan anak-anak kita, untuk mengantarkan peserta didik kita belajar sesuai bakat dan minat mereka melalui bahan-bahan ajar yang kita kemas secara teknologi melalui AI, dan kita mengamankan bahan-bahan ajar kita karena kita belajar tentang cyber security. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kekurangannya saya mohon maaf, karena ini bersamaan saya juga sedang memimpin pertemuan di komputer yang lain. Terima kasih, selamat mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Semoga Bapak dan Ibu sukses semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Wardani atas sambutannya. Mohon untuk tidak meninggalkan meeting ini terlebih dahulu karena kita akan melaksanakan Iya Pak Tanjung, ya, bersama. mohon maaf ini pindah-pindah Pak Tanjung sampai belum menyebut Pak Maulana. Iya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. And the next agenda, we would like to continue with a keynote speech from Mrs. Suprahat Juramongkol. For Mrs. Suprahat, the time is yours. Selamat datang. Terima kasih. Good afternoon. My name is Suprahat Juramongkol. I am the Microsoft Philanthropy lead for ASEAN. Yeah, I'm sorry to deliver the message to you in English. I would like to convey my warmest regard to Bapak Dr. Wardani of the Ministry of Education. Thank you for the partnership with us, so we can host this event online for SMK teachers across Indonesia. I would like to send my warmest regards to you all, the SMK teachers in Indonesia. Thank you for taking time out of your busy schedule to attend our webinar today. I hope that the time will be worthwhile and you will go home with the valuable information for you and for your students. We are pleased to help drive inclusive economic growth and respond quickly to emerging AI opportunity. Through philanthropies, Microsoft offers some programs that aim to skill and upskill the SMK teachers and students in Indonesia with digital and AI capabilities and cybersecurity skills to drive inclusive economic growth. As an educator, you play a vital role in shaping the future of generation of Indonesia. Let's collaborate closely to empower not only students, but also you, the teachers, in developing AI and security skills together. Again, I would like to thank you, Directorate of SMK, Ministry of Education, and our partners, Infa Digital Foundation, for making the webinar happen today. Thank you and hope this webinar will be fruitful for you all. Terima kasih.
Oke, thank you for your speech, Suparhat. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Chairman Infra Digital Foundation, yaitu Mas Muhammad Rofi. Kepada Mas Rofi, dipersilakan. Mas Rofi sepertinya masih di mute. Oh, sorry. Oke. Oke, well. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Wardani Subianto selaku Direktur SMK Kemendikbudristek, Miss Suprahat Juramangko, as a Microsoft Philanthropy Lead for ASEAN, Budania Rari Pratiwi selaku Microsoft Philanthropy Specialist, kepada kepala sekolah SMK, guru-guru SMK, dosen politeknik dan universitas, serta rekan-rekan tim Infra Digital Foundation ataupun Bapak Ibu yang telah hadir dalam acara webinar ini. Selamat datang, saya ucapkan di acara webinar Program Ready for AI and Security 2024. Program ini merupakan sebuah program lanjutan dari program Ready for Security Indonesia fase 1 yang diinisiasi oleh Microsoft dengan dukungan Kemendikbudristek yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, daya saing, produktivitas, dan profesional dari guru, dosen, siswa, dan lulusan SMK, serta perguruan tinggi di bidang cybersecurity. Adapun pencapaian dari program sebelumnya, kami berhasil menyasar lebih dari 1.751 yang berasal dari siswa SMK, serta dan mahasiswa. Dan ditambah lagi 52-nya adalah guru dan dosen. Saat ini, Infra Digital Foundation telah menyasar lebih dari 7.463 peserta yang berasal dari kategori siswa SMK, mahasiswa, fresh graduate, 431 guru atau dosen, 93 driver grade atau mitra grade, dan menyasar lebih dari 414 dari SMK, SMA, dan MA, serta 278 universitas dan politeknik dengan jangkauan 32 provinsi. Dengan yang paling menariknya 27%-nya adalah perempuan. 688-nya sudah tersertifikasi internasional dan saat ini 446 sudah mendapatkan pekerjaan per Desember 2023. Oleh karena itu, dengan adanya webinar ini diharapkan program Ready for AI and Security ini akan berjalan lancar dengan dukungan stakeholder, baik dari SMK, universitas, dan politeknik. Saat ini, Infra Digital Foundation bekerja sama dengan Microsoft dan Kemendikbudristek melalui program Ready for Security AI. Ini menargetkan 150 guru ataupun dosen dan guru akan mengikuti pelatihan cybersecurity dengan menggunakan modul Microsoft SC900. Setelah itu, 150 guru dan dosen ini akan mengimbas kepada murid, sebesar ada sekitar 25-30 murid, itu ada sekitar 3.750 peserta didik, dan harapan kami 580-nya mendapatkan sertifikasi internasional dari Microsoft SC900 dan 250 peserta didik yang berhasil mendapatkan sertifikasi, itu kita bantu untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu, kami mengharapkan dukungan Bapak Ibu semua untuk memberikan dampak yang baik bagi guru-guru SMK, dosen di politeknik ataupun universitas dalam penyediaan talent di cybersecurity. Dan kembali saya ingatkan juga Bapak Ibu semua, saat ini kita lagi membuka pendaftaran, jadi harapannya setelah ini mungkin kita bisa membuka seluas-luasnya untuk para guru dan dosen untuk daftar dari program ini. Mungkin sekian dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rofi untuk sambutannya. Baiklah, selanjutnya kita akan melaksanakan foto bersama Bapak Ibu. Mohon untuk membuka kameranya ya, untuk mengabadikan momen ini.
Dan saya bantu untuk menghitung mundur, dan teman-teman panitia mohon untuk meng-capture-nya ya, atau tangkap layarnya. Baik. Saya hitung 3, 2, 1. Oke, di layar selanjutnya 3, 2, 1. Oke, satu kali lagi mungkin ya. 3, 2, 1. Oke, siap. Terima kasih untuk bantuannya meng-capture, teman-teman. Agenda selanjutnya kita akan mendengarkan mengenai program Microsoft lebih dalam seperti apa yang akan disampaikan oleh Ibu Dania Rari Pratiwi. Kepada Ibu Dania, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Maulana. Yang saya hormati Bapak Wardani Sugianto, terima kasih banyak Pak untuk dukungannya hingga webinar ini dapat berlangsung. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah SMK, Politeknik dan juga SMA seluruh Indonesia yang bergabung hari ini. Dan juga salam hangat dan salam sayang saya untuk Bapak Ibu guru semuanya yang hadir siang ini. Terima kasih banyak sekali telah menyempatkan waktunya. Izinkan saya untuk share screen saya sebentar. Sudah terlihat? Masih loading sepertinya, Bu. Oh ya, siap. Mohon infonya jika sudah terlihat. Apakah sudah terlihat sekarang? Belum terlihat, Bu. Oh alah, coba sebentar saya stop share. Sebentar. Saya ulangi lagi. Bagaimana dengan sekarang Pak Maulana? Apakah sudah terlihat? Belum? Di saya belum terlihat, Bu. Belum, Bu. Belum ya? Sebentar. Kok saya nggak bisa share screen? Sebentar. Oke, bagaimana sekarang? Masih belum terlihat, Bu. Oke. Boleh dikirimkan saja mungkin, Bu. Boleh, saya coba kirimkan ke ini kalau gitu ke grup sebentar. Mohon maaf, Bapak Ibu. Saya coba kirimkan di grup. Sebentar. Oke, mungkin Mas Wahyu, Mas Rofi boleh bantu untuk share screen. Bapak Ibu sambil menunggu berkenalan sedikit, nama saya Dania. Saya bekerja di Microsoft sebagai filantropi spesialis untuk Indonesia dan Malaysia. Saya bekerja bersama dengan Ibu Suparat, base-nya di Jakarta. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu siang ini. Lumayan banyak, ada 912 Bapak dan 913 Bapak dan Ibu guru dari seluruh Indonesia. Wah, luar biasa semangatnya. Mas Rofi, Mas Wahyu, sudah bisa dibuka mungkin? Sedang proses, Bu. Siap. Sedikit cerita mengenai Microsoft, kalau saya boleh isi sambil menunggu slide-nya. Misi dari Microsoft adalah untuk memberikan
untuk memberdayakan semua komunitas dan organisasi di seluruh dunia dengan cara memberikan akses kepada teknologi, tapi juga bukan hanya teknologi, tapi juga skill. Jadi dua yang menjadi perhatian kami, akses ke teknologi dan akses kepada skill untuk menggunakannya. Karena tanpa skill maka, terima kasih banyak. Boleh next slide, Mas? Nah, ini yang tadi saya ceritakan. Misi dari Microsoft adalah untuk memberdayakan setiap orang dan organisasi yang ada di dunia dengan menyediakan akses kepada teknologi, skill, dan juga kesempatan untuk sukses. Kami melakukannya dengan membekali organisasi, non-profit, dan juga komunitas. Saat ini berarti ada komunitas Bapak dan Ibu guru nih di sini, dan juga mungkin ada yang Bapak Ibu dosen, dengan kemampuan AI dan juga digital. Next. Secara sekilas ada 3 pilar dari Microsoft Philanthropies, yaitu digital transformation, digital inclusion, dan juga community capacity. Next, kita akan berbicara mengenai program-program yang ada di bawah digital inclusion. Ya. Berikutnya. Secara global, target dari Microsoft adalah kita ingin memberikan support skill digital kepada 400 organisasi non-profit di seluruh dunia. Lalu target kami berikutnya adalah untuk memberikan training dan sertifikasi dalam bidang digital, AI, data, cyber security kepada 8,5 juta orang di seluruh dunia, di mana 500.000 diantaranya diberikan training dalam bidang cyber security. Next. Oke. Kalau kita lihat dari konteks Indonesia, saat ini kan kekhawatiran terbesar dari kita semua adalah apakah AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan akan menggantikan manusia, peran manusia di masa depan, pekerjaan manusia di masa depan. Sebenarnya message yang kami ingin sampaikan adalah AI tidak akan menggantikan peran manusia di masa depan, pekerjaan manusia di masa depan, namun orang-orang yang memiliki skill di bidang AI akan menggantikan orang-orang yang tidak memiliki skill di bidang AI. Karena itu penting untuk kita untuk skill dan upskill diri kita di bidang AI dan digital. Lihat dari landscape Indonesia saat ini nanti pada tahun 2030 akan ada 9 juta demand untuk digital talent di Indonesia. Ini yang kita masih coba untuk jembatani supaya gapnya tidak terlalu besar. Sementara kita lihat 1 juta setiap tahunnya ada 1 juta angka pengangguran dari lulusan universitas atau politeknik atau institusi pendidikan tinggi lainnya. Menurut BSSN, data BSSN tahun 2022 ada 18.000, sekitar 18.000 lowongan pekerjaan di bidang cyber security. Tapi seperti kita tahu, hanya 1 dari 10 lulusan IT yang tertarik di bidang cyber security. Jadi sedikit sekali, sementara peluang kerjanya ini banyak gitu. Lalu kalau kita lihat lagi di Indonesia, hanya 20% komposisi wanita di bidang STEM, Science, Technology, jadi hanya 20%. Sementara rata-rata di negara ASEAN itu persentasenya 32%. Filipina dan Thailand persentasenya paling tinggi sekitar 42-48%. Jadi ini juga sebuah tantangan bagi kita semua, bagaimana kita meningkatkan partisipasi wanita di bidang STEM, terutama di bidang IT, dan bagaimana kita mengecilkan jurang antara lowongan pekerjaan yang begitu banyak di bidang IT dengan skill yang tepat. Berikutnya.
Menjawab beberapa kekhawatiran ini, Microsoft kami memiliki beberapa program yang kami jalankan di Indonesia. Yang pertama ada yang namanya Microsoft Skills for Job Indonesia. Linknya Bapak Ibu bisa lihat di situ. Kami menargetkan 1 juta pembelajar untuk mendapatkan 100.000 certification of completion. Supaya 30.000-nya bisa siap bekerja dan juga mendapatkan pekerjaan jika mereka fresh graduates atau mendapatkan pekerjaan yang lebih baik untuk better livelihood jika mereka sudah bekerja. Berikutnya, Mas. Ini adalah 19 kalau saya nggak salah, 19 courses yang bisa diakses di Microsoft Skills for Job. Jadi bisa buka linknya, Bapak Ibu bisa buka linknya. Ini terbuka bagi siapa saja. Tidak hanya untuk Bapak dan Ibu guru dan dosen, tapi bisa terbuka bagi siapa saja. Jadi jika Bapak Ibu mau kasih informasi ini kepada keluarga, teman, tetangga, boleh silakan. Ini sertifikasinya langsung dari Microsoft. Berikutnya, Mas. Yang berikutnya kami ada namanya Microsoft Talenta AI Indonesia. Masih ini terbuka untuk umum, semuanya boleh ikutan. Kami menargetkan 100.000 pembelajar dengan 1.000 Microsoft Certified Learners, artinya 1.000 sertifikasi Microsoft. 1.000 sertifikasi Microsoft ini diakui secara global, yang kalau dibeli sendiri harganya $100. Jadi ini free, tidak ada harus beli produk, beli program, beli apa, tidak ada. Ya, silakan boleh dibuka di websitenya situ ak.ms/talenta AIID, Talenta AIID. Ada 3 topik yang ditawarkan, 3 sertifikasi dalam bidang artificial intelligence, data analytics, dan juga cyber security. Boleh next. Ini 3 sertifikasi yang ada di Talenta ID. Saat ini sedang dibuka pendaftaran untuk batch 4. Jadi ada self-paced learning-nya dulu, belajar sendiri. Setelah belajar sendiri nanti akan mendapatkan certificate of completion, itu levelnya di bawah sertifikasi Microsoft. Setelah itu diverifikasi apakah betul Bapak Ibu dan partisipan sudah mendapatkan sertifikasi of completion. Lalu akan diundang untuk ikut instructor-led training. Jadi ini sinkronus, pembelajaran sinkronus online. Selama 2 minggu, ada untuk persiapan ujian dan juga untuk pembahasan soal. Setelah itu baru nanti diberikan voucher untuk sertifikasinya antara 9 sampai 18 Maret. Jadi silakan Bapak Ibu yang tertarik, boleh langsung ke websitenya Talenta AI Indonesia. Berikutnya. Nah, berikutnya ini ada program namanya AI Teach Indonesia. Ini kami mengkhususkan untuk Bapak dan Ibu guru-guru SMK di seluruh Indonesia. Kami menargetkan 5.000 guru SMK di seluruh Indonesia akan di-training. Dari 5.000 guru ini akan menurunkan ilmunya ke 300.000 murid SMK, di mana 60.000 dari 300.000 tersebut akan kami berikan sertifikasi. Karena program ini baru akan berjalan, Bapak Ibu jika tertarik dengan program ini, boleh mengirimkan data Bapak Ibu, nama lengkap, email, nomor telepon, dan juga nama SMK-nya ke email saya v-dpratiwi@microsoft.com. Nanti jika sudah dibuka pendaftarannya, maka saya akan memberikan informasinya ke Bapak dan Ibu. Boleh selanjutnya. Nah, terakhir ini bintangnya. Bintangnya namanya Microsoft Ready for AI and Security. Ini sudah fase 2, fase pertamanya sudah dijalankan dengan sangat sukses, tapi kita membuka untuk umum. Saat ini fase 2 ini baru kami khususkan untuk Bapak dan Ibu tenaga pengajar SMK dan juga Politeknik. Gitu. Jadi ini kami akan memilih 150 guru
untuk nantinya akan mendapatkan training, nantinya akan menurunkan ilmunya ke 3.750 siswanya, di mana 80 guru akan ditargetkan untuk dapat sertifikasi dan 500 siswa juga ditargetkan dapat sertifikasi. Tujuan dari semua program kami di Microsoft yang ada di Indonesia ini adalah untuk memberikan sertifikasi yang diakui secara global, sehingga itu nanti mudah-mudahan insya Allah bisa membantu para siswa dan Bapak Ibu guru untuk meningkatkan skillnya, untuk mendapatkan opportunity yang lebih baik di masa depan. Nanti untuk Ready for AI and Security ini ada nih pawang programnya, ada Mas Rofi dan Mas Wahyu yang nanti akan bahas secara detail. Mereka bapak-bapak ini lebih tahu daripada saya mengenai program ini, jadi nanti kita akan bahas secara detail. Tapi kurang lebih seperti itu program-program dari Microsoft yang ada di Indonesia. Boleh berikutnya, Mas? Nah, jadi untuk next step-nya sebenarnya dari Microsoft tujuan kami adalah bagaimana supaya program-program ini informasinya bisa tersebar ke seluruh ke banyak Bapak dan Ibu di seluruh Indonesia. Jadi alhamdulillah hari ini tercapai ada sekitar 900 lebih, hampir 1.000 Bapak dan Ibu dari seluruh Indonesia. Terima kasih banyak sudah hadir. Semoga apa yang kita sampaikan dari Microsoft bisa membantu membuka peluang yang lebih baik. Kita sama-sama skill dan upskill diri kita dalam bidang digital dan AI. Boleh berikutnya. Ya, ini alamat email saya dan juga nomor handphone saya. Silakan jika mau berkomunikasi lebih lanjut, menanyakan mengenai detail program melalui email atau WhatsApp, terbuka setiap saat. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih Ibu Dania untuk penjelasan program Microsoft. Sangat menarik sekali ya Bapak Ibu sekalian, di awal tahun ini banyak banget peluang-peluang pelatihan yang bisa ditawarkan. Nah, untuk lebih detail tadi seperti yang Mbak Dania sampaikan juga bahwa kita akan membahas lebih rinci lagi terkait dengan Ready for AI and Security ini. Nah, tapi sebelum itu, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu yang tadi sempat masuk kemudian keluar lagi, kita juga ada disiarkan di kanal YouTube Direktorat SMK Kemendikbud. Jadi Bapak Ibu bisa bergabung di sana juga. Dan juga karena kita akan membahas lebih detail ya, kalau teman-teman Bapak Ibu guru ada pertanyaan, bisa melihat di Teams masing-masing, di situ ada fitur Q&A atau tanya jawab ya. Bisa diklik di situ kalau sekarang sudah ada kepikiran mau bertanya apa, itu bisa langsung dituliskan saja di sana. Jadi nanti kita akan di sesi selanjutnya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti juga saya akan coba kirimkan link pendaftaran di kolom chat apabila Bapak Ibu masih belum daftar nih ke pelatihan Ready for AI and Security ini, bisa mengklik langsung di form registrasi tersebut. Baiklah, tidak berlama-lama lagi, saya invite Mas Wahyu sebagai Program Manager dari Infra Digital Foundation untuk menjelaskan lebih detail mengenai pelatihan Ready for AI and Security. Kepada Mas Wahyu, saya persilahkan. Oke, Mas Atan, apakah suara saya terdengar jelas? Clear, Mas? Oke, layarnya juga sudah sudah muncul ya? Ya. Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat siang semuanya. Senang sekali kami bisa bertemu secara virtual dengan Bapak Ibu guru hebat di sini. Tak lupa salam hormat kami kepada Pak Dr. Wardani Sugianto, and then to Mrs. Supaharat Juramongkol, dan kepada Mas Muhammad Rofi, serta kepada Ibu Dania Rari Pratiwi. Merupakan suatu kebanggaan bagi kami dari Infra Digital Foundation ketika program yang sudah dijalankan di tahun pertama kemarin itu akhirnya mendapat rekognisi yang luar biasa, sehingga kami dipercaya kembali untuk bisa melanjutkan program ini di tahap berikutnya. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan mungkin sekilas oleh Mas Rofi ya, bahwasanya kita ini adalah program tahun kedua Bapak Ibu. Nah, lalu program tahun pertamanya seperti apa sih gitu ya?
Nah, ini program tahun pertamanya kurang lebih seperti ini hasilnya. Jadi waktu itu kita ditargetkan oleh Microsoft untuk melatih 800 orang. Dan alhamdulillahnya kita mendapatkan total tuh ada lebih dari 3.000 pendaftar ya Bapak Ibu. Sehingga ya mau nggak mau gitu ya, akhirnya kita tambah kuota pelatihan kita hingga kemarin kita berhasil melatih 1.751 orang. Dan tentu ini menjadi sebuah privilege yang luar biasa bagi kami ketika kami bisa menyalurkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi siswa-siswa yang memang butuh hal ini untuk bisa mencapai masa depan yang lebih gemilang nantinya. Dan memang pelatihan tahap pertama kami kemarin targetnya adalah langsung ke siswa SMK serta universitas serta politeknik seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau untuk guru sendiri kemarin kita baru melatih 52 guru dan itu mungkin sangat singkat. Nah, sekarang ini saatnya Bapak Ibu yang mendapatkan kesempatan seperti itu ya. Dan juga di fase 1 kemarin kita sudah melatih 31% perempuan gitu. Jadi memang keterlibatan perempuan menjadi sangat vital dan concern kami di sini bahwasannya memang nanti akan saya jelaskan berapa banyak sih tingkat partisipasi perempuan di dunia kerja bidang IT seperti itu ya. Dan dari 1.751 peserta itu berasal dari 268 SMK dan universitas dari 21 provinsi se-Indonesia. Perlu dicatat bahwasannya program fase 1 kita ini belum selesai Bapak Ibu. Jadi senang sekali ketika program fase 1-nya kita belum selesai, tapi alhamdulillah Microsoft kasih kembali kepercayaan untuk kita memulai fase 2 gitu ya. Program fase 1 ini masih berjalan dan sejauh ini ada 66 murid yang sudah tersertifikasi. Memang kami memberikan lebih dari 800 voucher sertifikasi dan ya untuk mendapatkan voucher itu sendiri siswa memang harus ujian sendiri ya Bapak Ibu ya, dengan ujian yang berstandar internasional. Lalu dari total peserta kami ada 108 orang murid yang sudah improve livelihood. Maksudnya apa di sini improve livelihood? Itu adalah mendapatkan pekerjaan, magang, freelance maupun membuka usaha mandiri. Itu adalah data yang kami catat dari Januari 2024. Tentu ini masih berjalan terus proses sertifikasi dan pencarian kerjanya. Mudah-mudahan ketika nanti program ini yang fase 1 selesai di bulan Maret, achievement-nya bisa lebih tinggi lagi dari ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, lalu apa sih yang membuat peserta itu tertarik untuk ikut program Ready for Security? Kemarin kita sudah sempat tanyain beberapa peserta gitu ya. Jadi beberapa poin yang menarik dari pelatihan ini adalah bahwa ini bisa benar-benar meningkatkan skill dan pengetahuan mereka di bidang cyber security yang memang di banyak sekolah belum termasuk dalam kurikulum inti ya Bapak Ibu ya, dan mungkin belum diajarkan juga. Dan lalu juga dari segi fasilitatornya, dari segi pelatihannya yang tepat waktu, dan juga instruktur yang berpengalaman itu benar-benar membantu siswa agar bisa lebih lanjut memahami materi-materi yang disampaikan. Lalu juga ada peserta kita yang memang sudah biasa ikut pelatihan tempat lain, saya tidak perlu sebutkan namanya, dan merasa bahwasanya Ready for Security ini strukturnya dan pace-nya tuh cocok gitu ya dengan dia sehingga dia bisa belajar lebih baik. Dan ini adalah sebuah sedikit cerita dari salah satu peserta kita namanya Zahra Sabita dari SMK Negeri 2 Jakarta. Mungkin ada gurunya yang ikut juga di sini. Selamat siang Bapak Ibu gitu ya. Nanti mungkin bisa ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Jadi Zahra ini awalnya tidak punya basic knowledge di bidang IT ya, terutama di bidang cyber security maksudnya gitu ya. Dan setelah ikut pelatihan kami di Ready for Security, kebetulan Zahra ini sudah 2 kali ikut pelatihan infradigital. Yang pertama waktu itu di tahun 2022 dan yang kedua di 2023. Dan ya perubahannya sangat terasa gitu ya. Bahkan Zahra berhasil lulus sertifikasi exam SC200. Dan apa yang Zahra ingat dari pelatihan ini yaitu adalah pelatihannya yang terstruktur dan sangat terorganisasi dengan baik. Lalu juga dari segi fasilitator dan juga materialnya memang sangat-sangat cocok untuk bisa fokus belajar di sini gitu ya. Apalagi kalau menurut Zahra itu tidak banyak gitu ya pelatihan gratis di luar sana yang memang mengajarkan modul-modul yang dibawakan oleh Microsoft. Nah, sebelum saya lanjut, mungkin saya kenalan dulu Bapak Ibu. Wah, ini kenalannya di pertengahan ya. Jadi nama saya Wahyu Ramdhani. Bapak Ibu bisa panggil saya dengan sebutan Wahyu. Boleh Mas Wahyu, Pak Wahyu, Dek Wahyu, terserah ya. Yang enak aja gitu ya. Saya pribadi dulu pernah sekolah di SMK Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu di sini yang perwakilan dari SMK Asalam Sukoharjo di daerah pinggiran Solo ya. Nah, di situ dulu waktu itu sekolah saya. Dan latar belakang saya yang pernah sekolah di SMK ini membuat saya itu sangat semangat gitu ya ketika memang diberikan kepercayaan untuk bisa menghandle program ini bersama dengan teman-teman Infra Digital Foundation.
Lalu kenapa kita memilih topik cyber security dan kenapa ini penting? Karena dari data-data yang kita dapatkan, pada tahun 2030 itu sebenarnya ada proyeksi yang lumayan banget nih Bapak Ibu. Ada kebutuhan 113 juta tenaga kerja profesional di bidang cyber security. Banyak ya, ini proyeksinya gitu ya. Tapi kita melihat bahwasanya memang minat peserta di bidang minat peserta didik IT di bidang cyber security itu sangat bisa dibilang sangat rendah gitu ya. Saya pernah baca penelitiannya, hanya 1 dari 10 siswa SMK yang memang punya ketertarikan di bidang cyber security. Nah, jadi ini demand-nya gede tapi minatnya rendah gitu. Sehingga di sini kami ingin mencoba bekerja sama tentunya dengan Microsoft dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi itu menyampaikan seperti itu ya. Kira-kira seperti ini loh materi cyber security dan ini nggak kalah menarik loh sama bidang-bidang lain yang mungkin lebih mainstream atau lebih terdengar lebih banyak terdengar belakangan ini gitu ya. Gitu. Dan juga selain daripada itu, ternyata dari BCG itu menyebutkan bahwasanya tenaga kerja perempuan di bidang IT itu masih 22%. Nah, makanya tadi kami punya peserta di fase pertama itu 30-an% itu tentu sudah di atas standar rata-rata tenaga kerja bidang perempuan di bidang IT gitu ya. Sehingga diharapkan dengan adanya program ini, hasilnya di masa depan nanti keterwakilan perempuan itu akan semakin meningkat di bidang IT. Dan juga ada sebuah data yang cukup membuat kami merasa bahwa program ini penting gitu ya. Yaitu 80.000 lulusan wanita dari SMK dan perguruan tinggi di bidang IT masih belum mendapat pekerjaan. Ya, tentu ini data dari tahun lalu dan tentu sekarang jumlahnya juga pastinya sudah berubah, entah meningkat atau menurun, tapi yang jelas ini menjadi sebuah concern yang valid bagi kami untuk bisa benar-benar menyelenggarakan program ini dengan baik. Nah, berkaca dari hal tersebut, kita jadi gini Bapak Ibu, program fase 1 kita itu namanya Ready for Security. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sudah familiar dan mungkin ada yang siswanya sudah pernah ikut juga gitu ya. Nah, tapi karena setahun 2 tahun terakhir itu kita melihat perkembangan AI itu sangat luar biasa gitu ya. Apalagi kalau yang biasa kita gunakan tuh ChatGPT gitu ya, yang mana sekarang juga sudah dimiliki oleh Microsoft. Itu mengharuskan tenaga kerja kita atau murid-murid kita yang nantinya di masa depan akan menjadi tenaga kerja masa depan, itu sebaiknya bisa menguasai AI gitu ya. Apalagi tadi Bu Dania sudah sampaikan bahwasanya AI itu bukan menggantikan manusia, tapi manusia yang memiliki skill AI yang akan bisa menggantikan manusia yang tidak memiliki skill untuk menggunakan AI. Karena AI itu fungsinya memang lebih kepada asisten gitu ya Bapak Ibu. Sehingga memang inisiatif baik ini akhirnya kita lanjutkan gitu ya di tahun kedua dan fokus utamanya adalah membekali guru dan dosen dengan materi dasar cyber security dan AI. Kenapa guru atau dosen? Karena dalam dalam keberlangsungan dari program-program di infra digital, sebagai catatan kami sudah berdiri dari 2019 Bapak Ibu, itu memang lebih banyak kami menyasar murid-muridnya langsung gitu. Tapi memang ada concern yang menarik dari Bapak Ibu guru ataupun dosen yang melihat bahwasannya oke, kalau yang dilatih itu adalah muridnya, Mas, lalu muridnya itu mungkin setahun 2 tahun lagi akan lulus, lalu kira-kira sekolah apa nih keberlanjutannya gitu ya? Apakah kemudian ilmunya itu pergi bersama dengan lulusnya murid? Nah, makanya di sini kami merumuskan untuk kita melihat adanya keberlanjutan dampak dari program ini, maka mau nggak mau kita harus menargetkan guru. Seperti itu. Dengan kita menargetkan guru, siapapun nanti muridnya, maka ilmunya akan tetap ada di sekolah. Karena gurunya kita harapkan memang terus memberikan kontribusi bagi sekolah dengan ilmu-ilmu yang sudah kami berikan. Seperti itu ya. Nah, sebagai bentuk kontribusi nyatanya, nanti akan kami wajibkan bagi guru atau dosen yang memang terdaftar di program ini untuk mengajarkan kembali materi ini kepada minimal 30 orang siswa. Nggak banyak ya Bapak Ibu ya, 30 orang siswa itu mungkin satu kelas gitu ya, kalau di sekolah Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Bahkan kalau yang universitas satu kelasnya bisa sampai 40-50 orang gitu ya. Maka dari itu kita mending start small, tapi kita aims big for the future gitu ya. Dengan kita mulai dari sekarang, diharapkan Bapak Ibu guru itu terbiasa gitu ya untuk mengajarkan materi ini. Nanti ketika mengajarkan materi pun akan ada pendampingan juga dari kita, jangan khawatir nggak akan ditinggal gitu ya. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa tetap mendapatkan arahan yang cukup ketika nanti memang sudah waktunya mengajar bagi siswa. Dan meskipun tidak wajib, tapi tentu ketika kami seleksi salah satu
pertimbangannya adalah kami akan mengutamakan memang guru-guru yang bisa mendaftarkan lebih banyak peserta perempuan. Kenapa? Karena tadi seperti saya bilang di awal, keterwakilan peserta perempuan menjadi concern yang penting bagi kita. Nah, di sini kan tadi udah disebutkan ya oleh Mbak Bu Dania bahwasannya kita akan mengambil 150 guru atau dosen untuk fase 2 ini. Mungkin perlu saya spill dikit gitu ya, bahwasanya per hari ini pendaftar kita udah lebih dari 100 gitu ya. Mungkin hampir 110 di detik ini gitu ya. Jadi ya jangan khawatir, tapi Bapak Ibu tentu saja Bapak Ibu tetap harus mendaftar gitu ya. Jadi kalau misalkan yang daftar mungkin bisa 500, bisa 1000, 2000, itu kan bisa menjadi sebuah pertimbangan juga bagi Microsoft bahwasanya oh ternyata dua fase aja nggak cukup, kita harus ada fase 3, 4, 5 dan seterusnya gitu ya. Sehingga program ini pun bisa terus ada sampai ke depan dan bisa menyasar mudah-mudahan di masa depan nanti seluruh SMK dan universitas se-Indonesia. Dan yang perlu ditekankan lagi, program ini gratis Bapak Ibu ya. Sama sekali tidak dipungut biaya apapun dan tidak ada hidden cost gitu ya. Karena saya tuh kemarin menarik ketika diskusi dengan teman-teman dari Direktorat SMK, Mas, oke, ini programnya gratis, tapi ntar di akhir ada nggak? Itu biasanya suka ada tuh, awalnya gratis, di akhir pas mau ngambil sertifikasi bayar gitu ya. Kalau kita nggak sih Bapak Ibu, kita nggak, kita bener-bener semuanya tuh gratis. Dari awal ada kan kita namanya TOT nanti ya, TOT, lalu juga mengajar ke siswanya, bahkan sertifikasinya, soft skill apa segala macam itu kita semua gratis. Gitu. Bapak Ibu bisa tanyakan kepada peserta-peserta kami yang sudah ikut di fase pertama, apakah mereka ditarik biaya untuk ikut program ini. Kami bisa pastikan tidak ada sama sekali biaya yang keluar sepeser pun, karena memang ini merupakan arahan dari Microsoft Philanthropies supaya bisa membantu Bapak Ibu guru serta siswa-siswi peserta didik se-Indonesia untuk mendapatkan akses ke pelatihan cybersecurity yang berkualitas dan tidak ada biaya sepeser pun. Gitu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu ya, tidak ada upselling dan seterusnya harus pakai software Microsoft, enggak juga. Kita nanti ya itu masih bisa free trial gitu ya, Azure segala macam, tapi yang jelas semuanya ini gratis ya. Mungkin kalau Bapak Ibu bisa cek, materi yang akan kita kasih nanti adalah SC900. Itu barusan saya cek di salah satu portal belajar online tuh harganya sekitar hampir 500.000 Bapak Ibu ya, satu kelas gitu. Dan untuk sertifikasinya mungkin sekitar 50 sampai 80 US dollar per orang. Dari situ aja bisa dihitung tuh Bapak Ibu. Itu kira-kira berapa kalau misalkan Bapak Ibu ikut secara independen gitu ya. Tapi di program ini kita kasih secara gratis gitu ya. Maka dari itu mudah-mudahan kesempatan ini nantinya akan dimaksimalkan dengan baik oleh Bapak Ibu supaya ini bisa menjadi langkah awal untuk menciptakan talenta-talenta cybersecurity yang handal bagi Indonesia di masa depan. Nah, ini kriterianya ya Bapak Ibu. Jadi kalau guru, kita memang mengejarnya tidak hanya guru SMK, tapi juga ada guru dosen universitas atau politeknik yang memang kita batasi sekarang memiliki IT background. Kenapa memiliki IT background? Karena dari pengalaman kami untuk menyelenggarakan program pelatihan ini, itu akan lebih mudah memang belajar cybersecurity bagi Bapak Ibu guru yang memang atau siswa-siswa yang memang memiliki background IT. Tentu tidak menutup kemungkinan yang background lain bisa belajar, tapi kami bisa bilang di sini lebih mudah kalau punya background IT. Dan ini terbuka juga selain untuk guru juga ada tenaga staff di bidang IT atau dan seterusnya gitu ya, yang memang dia pekerjaannya sehari-hari itu adalah mengurusi IT gitu ya, baik itu di kampus maupun SMK. Nah, nanti Bapak Ibu juga ketika untuk mengajar ke siswa, kita akan prioritaskan Bapak Ibu yang bisa menyerahkan nama-nama siswanya itu adalah tingkat akhir atau 1 tahun di bawahnya. Kenapa tingkat akhir atau 1 tahun di bawahnya? Karena di program ini untuk siswa nanti akan ada namanya tuh job readiness webinar atau webinar persiapan kerja. Nah, tentu untuk persiapan kerja kami ekspektasikan itu yang ikut adalah orang-orang yang memang atau siswa-siswa yang memang akan lulus gitu ya. Sehingga nanti ilmunya itu masih anget dan ketika sudah lulus itu bisa dipraktekkan untuk mendapatkan pekerjaan yang diidamkan di masa depan. Seperti itu ya. Target kami berapa? Tadi ya 150 guru, 3.750 siswa, lalu juga di fase sebelumnya kami membagikan 800 sampai 1.000 voucher sertifikasi Bapak Ibu ya. Tapi di tahun ini nanti kami akan bagikan 1.000 voucher sertifikasi gratis. Nah, tentu karena pesertanya ini ada 3.750 ditambah 150, hampir 4.000 ya. 1.000 itu mungkin bukan angka yang besar gitu ya. Nah, makanya di sini kita ingin lihat kesungguhan Bapak Ibu ya, termasuk siswa-siswanya. Nanti akan ada beberapa set penilaian dari kami, tentu akan ada monitoringnya juga, sehingga voucher sertifikasi yang diberikan ini benar-benar diterima oleh orang-orang yang benar-benar siap untuk ikut ujian sertifikasi.
Seperti itu ya. Dan kami targetkan di akhir nanti akan ada 250 murid yang bisa meningkatkan taraf hidupnya dengan bisa mendapatkan pekerjaan atau magang atau juga bisa membuka usaha sendiri. Nah ini ya, ini learning journey-nya atau perjalanan belajar yang nanti akan diikuti. Jadi kita bagi dua untuk guru dan untuk murid. Kalau untuk guru tentu diawali ada onboarding, lalu juga ada hard skill training, lalu ada teaching preparation, lalu kemudian teaching the students-nya selama 3 bulan, lalu nah nanti sertifikasi untuk Bapak Ibu guru baru akan kita kasih setelah Bapak Ibu ngajar ke muridnya. Kenapa nggak kita kasih sebelumnya? Karena kita pengen ngelihat dulu nih, sejujurnya gitu ya. Kita pengen ngelihat dulu, Bapak Ibu bisa komit nggak selama 3 bulan tuh ngajar dan mempersiapkan siswanya dengan pelatihan cyber security yang sudah kita berikan sebelumnya. Kalau Bapak Ibu komit, Bapak Ibu rajin, nanti bisa dibuktikan dengan laporan-laporan yang masuk ke kami, tentu kami akan nggak ragu berikan voucher ujian gratis kepada Bapak Ibu guru. Gitu ya. Dan juga nanti ujiannya itu akan dilaksanakan sekitar bulan Juni ya, tengah tahun Bapak Ibu. Nah, ini untuk journey buat teachers. Nah, kalau buat student seperti apa? Jadi, tentu setelah nanti gurunya dilatih, gurunya kemudian akan mengajar ke siswa. Nah, siswanya ini akan mendapatkan memang pengajaran bukan dari infra digital langsung, tapi dari Bapak Ibu guru sekalian. Jadi, kita harapkan juga Bapak Ibu guru selain mengajar 30 jam untuk materi ini kepada siswa, Bapak Ibu guru juga ada sesi memberikan sesi persiapan bahasa Inggris. Ya, sesi persiapan bahasa Inggris ini kami harapkan bisa dilakukan oleh pihak sekolah gitu ya. Baik itu dari Bapak Ibu guru langsung maupun bisa kerjasama dengan guru yang lain. Kenapa seperti itu? Karena nanti ujiannya itu menggunakan bahasa Inggris Bapak Ibu. Mungkin materi-materinya pun akan kita persiapkan dari awal menggunakan bahasa Inggris, meskipun Bapak Ibu tentu bisa menggunakan bahasa Indonesia dalam delivery-nya. Tapi kenapa bahasa Inggris? Karena supaya siap gitu. Belajar dari pengalaman kami sebelumnya, banyak siswa yang gagal di ujian itu karena terkendala bahasa Inggris. Nah, maka dari itu kita nggak mau mengulangi kesalahan yang sama, jadi mudah-mudahan bahasa Inggris ini juga bisa diberikan bekal kepada siswa yang cukup sebelum mereka nanti ikut ujian. Nah, di sela-sela pembelajaran siswa, nanti juga akan ada namanya building lab competition. Kenapa ada kompetisinya? Ngapain sih Mas? Udah mereka belajar bahasa Inggris, lalu ada kompetisi. Ini mungkin kita kasih bocoran Bapak Ibu ya dari industri ya. Jadi ketika memang fresh graduate atau orang yang baru lulus dari sekolah itu ingin bersaing di dunia kerja, pertama mereka nggak punya pengalaman. Jadi tentu nggak bisa menonjolkan pengalaman apa yang akan diberikan gitu ya. Nah, maka dari itu yang dilihat biasanya 2 hal. Yang pertama adalah sertifikasi yang nanti akan kita berikan kepada beberapa orang. Dan juga yang kedua adalah portofolio. Portofolio ini membuktikan bahwasannya muridnya itu benar-benar bisa membuat sesuatu gitu yang nanti bisa bermanfaat bagi industri yang akan mereka masuki. Sehingga kita akan latih building lab competition ini tujuannya adalah membekali peserta dengan sebanyak-banyaknya portofolio ya. Sehingga nanti ketika melamar kerja itu akan ada bekal yang mereka bawa untuk bisa dipresentasikan kepada pelamar kerja seperti itu ya. Kepada industri gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, yang keempat adalah tentu siswanya akan kita berikan sebagian itu sertifikasi. Lalu berikutnya ada job readiness webinar buat siswa dan juga nanti di akhir kita akan adakan hybrid career fair ya. Kenapa hybrid? Karena kalau misalkan semuanya kita ajak ada hampir 4.000 orang tuh saya nggak tahu, mungkin dikit ya. Maksudnya nggak semua tempat bisa menampung orang sebanyak itu gitu. Makanya kita biasanya akan adakan hybrid. Jadi nanti selain offline juga ada versi online-nya gitu. Yang bisa diikuti oleh siswa-siswa supaya nanti bisa bertemu dengan dunia industri. Nah, Mas ini Wahyu, fase-fasenya Bapak Ibu ya. Ya, gimana Mas Maulana? Waktunya 3 menit lagi ya. Oh, 3 menit lagi. Kebetulan udah mau selesai. Ya. Oke, thank you Mas Maulana ya sudah menyampaikan gitu. Jadi ya program timeline seperti ini Bapak Ibu. Jadi fase programnya kita bagi menjadi 4 fase. Ada fase preparation, maksudnya preparation ini guru itu akan kita latih dalam sesi TOT selama 1 bulan secara intensif. Dan juga setelah preparation, kemudian guru-guru itu akan melakukan contribution, yaitu mengajarkan materi yang sudah didapatkan pada siswa. Ini berlangsung selama 3 bulan dari Maret, April, dan juga bulan Mei. Dan lalu setelah selesai contribution ada fase certification, di mana guru dan siswa terpilih mengikuti proses sertifikasi SC900. Dan lalu setelah ikut sertifikasi, ya, semua siswa boleh mengikuti kegiatan webinar persiapan kerja yang akan kami lakukan gitu ya, dengan mendatangkan praktisi-praktisi yang berpengalaman dari industri.
Bapak Ibu boleh screenshot gitu ya, atau nanti mungkin di akhir Mas Maulana bisa kirimkan ya filenya gitu ya. Ini presentasinya bisa disebarkan supaya Bapak Ibu bisa baca lagi gitu ya. Dan juga ini lini masanya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Kita sedang dalam tahap registrasi sampai tanggal 14 ya. Jadi nggak lama lagi sebenarnya. Sengaja ini kita sosialisasi kita taruh di akhir supaya Bapak Ibu itu langsung ya setelah ini gercep untuk bisa langsung mendaftar gitu ya. Lalu nanti ada preparation phase, ada contribution phase, certification, soft skill, dan juga job channeling. Benefit programnya apa? Bagi guru dan dosen mendapatkan pembelajaran mengenai modul cybersecurity tingkat dasar dan AI. Lalu ada kesempatan untuk mengikuti sertifikasi gratis dari Microsoft. Lalu ada insentif dan tunjangan pulsa ketika proses mengajar. Tentu mungkin tidak bisa dibandingkan ya dengan apa ya, besar gitu ya. Tapi kita harapkan adanya insentif ini menjadi penyemangat bagi Bapak Ibu supaya nanti ketika mengajar pun ada reward yang sudah kami siapkan gitu ya. Untuk Bapak Ibu lebih semangat lagi dan lebih komitmen lagi dalam mengajar siswanya nanti. Dan tentunya dengan adanya 150 peserta ini, Bapak Ibu bisa berjejaring dengan sesama guru dari seluruh Indonesia. Mudah-mudahan dari jejaring itu nanti akan ada kolaborasi-kolaborasi baik yang Bapak Ibu buat gitu ya dengan sesama guru. Bagi murid apa benefitnya? Mendapatkan pembelajaran mengenai modul cybersecurity, lalu ada kelas persiapan bahasa Inggris, sertifikasi, ditambah webinar persiapan kerja, dan kesempatan untuk mendapatkan akses ke dunia industri. Nah, apakah kemudian Bapak Ibu sudah siap untuk mendaftar? Nah, silakan Bapak Ibu catat ya link pendaftarannya. Kita di sini ada 2 link. Tenang aja Bapak Ibu, ini akan merujuk ke formulir yang sama, hanya short linknya saja yang berbeda. Ada yang bit.ly dan ada yang akka.ms. Nah, ketika mendaftar, kami minta Bapak Ibu siapkan 2 hal. Yang pertama adalah siapkan daftar nama 30 murid. Ini kita minta dari awal daftar nama muridnya, nggak belakangan, supaya kita ingin memastikan nih Bapak Ibu komitmen sudah menyiapkan siapa aja murid yang nantinya akan diajarkan kalau Bapak Ibu terpilih sebagai peserta di program ini. Dan tentu kami harapkan program ini nggak hanya berhenti di Bapak Ibu, tapi juga ada diketahui oleh pihak sekolah gitu ya. Maka kami minta nanti ada surat rekomendasi dari sekolah atau universitas tempat Bapak Ibu mengajar yang menyatakan bahwa sekolah dan universitas siap untuk berkomitmen mengirimkan dalam tanda kutip Bapak Ibu untuk ikut pelatihan ini secara online. Karena nanti pelatihannya akan kita laksanakan 2-3 minggu secara intensif gitu ya. Mungkin dari siang ke sore supaya tidak mengganggu jam pelajaran jam mengajar Bapak Ibu. Dan nanti butuh komitmen memang selain dari guru, dari sekolah. Nanti juga akan kami buat MOU ya Mas Maulana ya. Ketika Bapak Ibu sudah diterima nih 150 orang, kita akan hubungi Bapak Ibu yang diterima dan kita akan siapkan MOU antara pihak Infradigital dengan sekolah untuk memastikan keseriusan dalam partisipasi di program ini. Jadi kita nggak main-main nih Bapak Ibu ya. Yang daftar ini sudah banyak, yang terpilih mungkin nggak semuanya, tapi kita pengen yang terpilih ini serius dan komit. Supaya nanti hasilnya, dampaknya itu bisa dirasakan secara maksimal. Baik bagi guru, bagi murid, maupun bagi sekolah. Nah, are you ready? Kalau Bapak Ibu ingin tahu lebih lanjut tentang kita, bisa buka di Infradigital Foundation. Untuk Instagram, di Facebook ada Infradigital Foundation. Dan untuk landing page kita ada di akka.ms/ready for AI strip security. Itu saja dari saya mungkin yang bisa disampaikan. Mas Tatan, saya kembalikan waktu dan tempat jika ada yang mau ditanyakan mungkin dari Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Wahyu, terima kasih banyak untuk penjelasan yang sangat komprehensif ya di pelatihan ini. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali bahwa ada form absensi nih yang harus Bapak Ibu isi ya. Di kolom chat sudah dikirimkan di sana, termasuk juga dengan link pendaftaran dan juga ada landing page. Bapak Ibu kalau ingin melihat lebih detail ya secara visual pelatihan ini seperti apa bisa masuk ke link tersebut, dan juga ada FAQ di sana kalau Bapak Ibu ingin melihat lebih detail lagi. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Mas Wahyu tadi bahwa sebelum Bapak Ibu guru mendaftar ke pelatihan ini harus ada beberapa yang dipersiapkan, yaitu murid atau siswanya ya, atau mahasiswa juga yang ingin diajarkan kembali, itu harus ada daftar namanya, minimal ada 30, kemudian menyiapkan surat rekomendasi dari sekolah. Lalu setelah itu nanti akan ada pengumuman atau
penutupan dulu ya, penutupan pendaftaran itu deadline-nya di tanggal 14 Januari. Nanti setelah itu akan diumumkan Bapak Ibu guru lulus apa tidak ya, eligible apa enggak. Nanti setelah itu akan ada MOU dengan pihak sekolah, seperti itu. Baik, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silahkan untuk mengisi fitur Q&A yang ada di Microsoft Teams ini. Nah, ini saya langsung masuk ke pertanyaan saja ya, Mas Wahyu. Saya izin untuk membacakan pertanyaannya, lalu nanti langsung dijawab saja oleh Mas Wahyu. Yang pertama nih Mas, dari Bapak Pranomo. Nah, di sekolah saya itu kelas 11 dan kelas 12-nya itu ada program lain yang harus diikuti. Apakah kelas 10 boleh mengikutinya nih Mas? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Pranowo ya Mas, tadi Mas Maulana ya. Pramono. Jadi Pranomo. Sorry, Pranomo ya. Oke. Jadi sebenarnya kita tidak ada larangan sih Pak Pranomo ya, Pramono ya. Pramono. Gitu, tapi Pranomo. Oke. Jadi tapi mungkin gini, tentu ada prioritas gitu ya. Ketika nanti yang mendaftar itu banyak, lebih dari kuota yang sudah kita siapkan, maka kita akan memprioritaskan kepada guru-guru yang memang dapat berkomitmen untuk mengajar siswa atau mahasiswa tingkat akhir atau satu tingkat di bawahnya gitu. Jadi nggak apa-apa, coba daftar dulu aja kalau memang yang bisa ikut adalah siswa tingkat siswa kelas 10, tapi nanti di proses seleksi lah yang akan menentukan gitu ya. Kalaupun nanti belum berkesempatan di tahun ini, jangan khawatir, tentu di tahun depan kalau ada pembukaan pendaftaran lagi akan kami infokan lagi sehingga bisa coba lagi gitu Pak ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Mas Atan ya. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mas Wahyu. Ini dari Robi Ismail. Selain guru, apakah tenaga staf tata usaha itu dapat mengikuti pelatihan? Sedangkan kan kalau di form registrasi itu harus menyiapkan list muridnya, sedangkan staf tata usaha itu tidak diperkenankan untuk mengajar. Ini seperti apa nih Mas? Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya Mas Robi. Ini Mas Robi ini kayaknya familiar namanya ya. Sudah pernah terlibat juga di program sebelumnya gitu. Jadi gini, memang kita mewajibkan untuk bisa mengajarkan kembali ilmunya gitu. Nah, kalau memang tidak memungkinkan untuk mengajar, mungkin ini solusinya dari Mas Robi dan teman-teman di sekolahnya ya, kira-kira apakah ada celah gitu ya untuk ya mungkin masuk ke dalam ekstrakurikuler atau segala sebagainya gitu atau kelas ekstra gitu ya, yang memungkinkan Mas Robi atau tenaga pendidik yang lain itu bisa mengajar, memang dapat kesempatan untuk berinteraksi dengan siswa untuk diajarkan ilmunya gitu. Kalau dari kami memang itu menjadi syarat wajib, jadi ketika memang Mas Robi ada kondisi seperti itu, mungkin kami harapkan juga kepada Mas Robi untuk bisa mengusahakan gitu ya, kalau memang ingin benar-benar lanjut mendaftar di program ini. Jadi begitu ya Mas Robi ya, karena memang ini yang sudah kita tetapkan syaratnya di awal kesepakatan dengan pihak Microsoft dan juga Kemendikbudristek gitu. Jadi memang inilah yang harus diikuti oleh Bapak Ibu peserta sekalian. Saya rasa itu Mas Tatan. Oke, baik. Terima kasih Mas Wahyu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mas. Ini dari Anonymous nih. Kebetulan saya guru dengan jabatan yang double karena di sekolah saya kekurangan guru, sedangkan di sekolah saya terbatas oleh fasilitas IT-nya, yaitu jumlah komputer praktik yang sedikit. Bagaimana solusinya jika ingin mengikuti pelatihan ini nih Mas? Oke, terima kasih pertanyaannya Pak. Gitu. Jadi menurut kami sih fasilitas yang terbatas harusnya bukan masalah ya, karena banyak juga sebenarnya peserta-peserta kita dari yang sebelumnya itu memang fasilitasnya itu apakah bisa digunakan secara bergantian atau kemudian meminjam dan seterusnya gitu. Tapi di sini kami ingin melihat memang adanya sebuah intensi ya, niat yang memang kuat gitu. Jadi yang namanya cara, jalan, tools itu saya yakin masih bisa diusahakan meskipun harus bergantian, meskipun harus ya ada keterbatasan di 1-2 hal dan seterusnya gitu. Tapi yang jelas kalau memang dirasa ini programnya penting dan menarik buat diikuti, coba daftar dulu aja gitu. Nanti tentu pasti akan kita bisa bicarakan gimana solusinya atau gimana nanti mekanisme teknis lebih lanjutnya. Mungkin seperti itu Mas Totan kalau jawaban dari saya. Oke, baik. Terima kasih Mas Wahyu. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang belum menemukan link absensinya di mana, bisa langsung cek aja ke kolom chat ya. Dan juga di situ ada link absensi, kemudian link FAQ, kemudian ada link pendaftaran juga bisa dicek di sana. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya. Namun sepertinya ini akan ditunjukkan kepada Ibu Dania nih Bu. Ada pertanyaan tentang
pelatihan talenta AI ID ini Bu. Apakah program Ya. yang tadi Ibu share itu bisa untuk kementerian atau lembaga lain, misalkan KLHK, BPS? Apakah ada biaya jika dari instansi lain seperti itu Bu? Terima kasih pertanyaannya Mas Maulana. Bapak Ibu, semua program yang kami share hari ini, semua program di bawah Microsoft Philanthropies tidak ada pungutan biaya apapun atau tidak ada ikatan untuk membeli produk atau produk software atau produk hardware dari Microsoft, tidak ada sama sekali. Ini pure filantropi, kegiatan filantropinya Microsoft. Jadi untuk guru, untuk siswa, untuk Bapak Ibu di kementerian, Bapak Ibu di instansi lain, silahkan mengikuti program ini tanpa biaya apapun. Apakah Bapak dan Ibu, tadi pertanyaannya gimana Mas Maulana, apakah Bapak dan Ibu yang ada di kementerian bisa Ya. mengikuti program ya? Betul, di lembaga-lembaga Ya. seperti KLHK, instansi lain seperti itu Bu. Boleh terbuka, program kami terbuka untuk yang talenta ID, talenta AI ID dan juga skills for job terbuka untuk umum. Namun jika Bapak dan Ibu ada di kementerian atau di satu instansi tertentu, satu organisasi tertentu dan ingin mengikuti program pelatihan Microsoft ini secara rombongan, secara grup berjamaah, boleh mengirimkan email ke saya supaya nanti kita langsung saja buatkan kerjasama antar lembaga. Itu juga memungkinkan. Baik. Baik, siap. Terima kasih Bu Dania, semoga menjawab ya. Terima kasih, Kemudian, Mas. terima kasih Bu. Kemudian saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, banyak juga yang bertanya bahwa apakah dari sekolah kita itu bisa mengirimkan lebih dari satu guru nih Mas Wahyu? Oke, terima kasih Mas Tatan pertanyaannya ya. Mungkin saya mau menambahkan lagi tadi jawaban dari Bu Dania ya. Jadi sebenarnya memang gini Bapak Ibu. Ready for Security itu hanya satu dari sekian banyak program Microsoft di Indonesia gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin dalam tanda kutip tidak eligible atau kayaknya cyber security saya belum berminat deh, atau mungkin saya backgroundnya bukan IT, saya nggak bisa daftar cyber security di Ready for Security nih. Nah Bapak Ibu bisa daftar program yang lain gitu ya. Tadi Bu Nadia kalau nggak salah saya catat aja ada 4 atau 5 tadi paling nggak ya gitu. Termasuk program-program yang mau jalan ke depannya 4 ya. Nah, jadi silakan aja Bapak Ibu, ini tuh kayak kita mau belanja di pasar ya. Jadi banyak banget pilihannya gitu, Bapak Ibu tinggal milih mana yang cocok gitu ya. Nah, termasuk ketika tadi Mas Tatan ya, kalau misalkan satu sekolah ingin mengirim lebih dari satu guru, kita nggak ada batasan. Silakan gitu ya. Satu sekolah mau ngirim 5, mau ngirim 10, mau ngirim 20, tentu kita nggak ada batasan. Yang jelas syaratnya tadi ya, syarat nomor 2 jangan lupa, per guru harus mengajar ke 30 siswa. Nah, nanti tinggal dilihat di sekolah itu siswanya ada sebanyak itu nggak gitu ya. Mungkin kalau mau ngirim 10 guru berarti ngajar ke 300 siswa gitu ya. Atau kalau misalkan siswanya belum sebanyak itu ya bisa jadi mungkin dikirimkan dulu berapa perwakilannya, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nanti mungkin di tahun berikutnya bisa bergantian atau seperti apa. Itu banyak sekali ya Bapak Ibu ya, metode-metode yang bisa Bapak Ibu lakukan gitu ya, supaya tetap eligible untuk nanti terdaftar dan diterima untuk ikut program Ready for AI dan Security ini. Mungkin itu Mas Tatan jawaban dari saya, jadi masih boleh ya lebih dari satu gitu. Oke, baik. Masih boleh nih Bapak Ibu guru ya untuk satu sekolah mengirimkan lebih dari satu gurunya. Baiklah, karena ini juga disiarkan di kanal YouTube, jadi kita coba beralih dulu pertanyaannya di luar dari yang Bapak Ibu tuliskan di fitur Q&A ini ya. Ini ada yang bertanya Mas, sebagai bukti kita mengajarkan kembali kepada 30 siswa, itu bagaimana ya? Apakah harus on cam saat mengajar atau hanya dokumentasinya saja? Seperti itu Mas. Nanti sepertinya ini di fase kontribusi ya. Ya, ya. Oke, thank you pertanyaannya ya, luar biasa. Jadi gini Bapak Ibu, yang perlu saya tekankan tadi mungkin saya luput sampaikan bahwasanya di fase preparation itu dilaksanakan secara online. Jadi ketika nanti TOT, Bapak Ibu guru ikut pelatihan dari kami itu semuanya secara online. Kenapa? Karena ini dari seluruh Indonesia gitu ya. Kalau kita jadikan offline tentu sangat tidak efektif, apalagi Bapak Ibu masih ada kewajiban ngajar dan seterusnya gitu. Nah, tapi ketika fase contribution, karena nanti targetnya Bapak Ibu mengajar di sekolah masing-masing dengan muridnya di sekolah masing-masing, maka memang kami harapkan pembelajaran di fase contribution itu dilakukan secara offline. Nah, nanti bagaimana, kan ini kayaknya
apa ya? Ini membantu kami untuk ini ya, apa namanya, membantu kami untuk bisa skema pelaporannya gitu. Jadi nanti tentu akan kami siapkan skema pelaporan, monitoringnya ketika Bapak Ibu di fase contribution. Apakah nanti ada semacam format laporan yang khusus, dari segi dokumentasi, laporan tertulis, absensi, dan seterusnya gitu. Yang nanti tentu akan, ya beberapa sekolah akan kami sampai bisa datang langsung ke sana gitu ya, untuk bisa mengecek langsung apakah kemudian pembelajaran yang sudah Bapak Ibu laporkan itu memang terjadi di lapangan gitu. Jadi intinya sih ini lebih ke self reporting ya Mas Maulana ya. Nanti akan kami siapkan template-template laporannya, baik itu bentuknya visual maupun tertulis gitu ya, dan seterusnya. Nanti silakan Bapak Ibu ketika sudah terpilih itu bisa comply dan patuh kepada aturan-aturan yang memang sudah dibuat nantinya. Mungkin seperti itu Mas Maulana. Ini by the way saya tadi manggil bergantian ya antara Mas Maulana atau Mas Tatan. Jadi itu sama aja ya Bapak Ibu ya, itu satu orang gitu. Jadi Baik, ya, jadi seperti itu. Silakan. baik Mas Wahyu. Oke, ya pertanyaan selanjutnya ya Mas ya. Kita coba batasi sampai dengan pukul 15.00. Pertanyaan selanjutnya ini dari Anonymous. Untuk siswa yang didaftarkan apakah harus background IT atau di luar jurusan IT juga bisa nih Mas? Oke, menarik ya. Jadi gurunya memang wajib di bidang IT related, cuman siswanya kalau bisa, sebisa mungkin, dan akan kami utamakan memang yang berasal dari jurusan IT atau yang berkaitan dengan IT gitu ya. Kenapa? Alasannya mirip dengan kenapa kami memilih guru yang berlatar belakang IT, supaya nanti dampak programnya bisa dilaksanakan dengan lebih maksimal gitu. Meskipun Bapak Ibu yang di luar bidang IT, tentu kami juga percaya kalau Bapak Ibu ikut pelatihan seperti ini, ya pasti bisa juga gitu ya, ketika dijalankan dengan serius. Tapi untuk pelatihan ready for AI dan security, ini memang kita batasi di bidang IT. Nah, balik lagi ketika Bapak Ibu yang di luar bidang IT dan siswanya di luar bidang IT mau ikut pelatihan Microsoft, seperti apa? Bisa memilih program-program Microsoft Philanthropies yang lain. Tadi Bu Nania sudah sebutkan ada 4. Ya, kalau misalkan nggak cocok di satu, ambil aja yang lain gitu ya. Toh, di Ready for AI dan Security mungkin kita ada kuota 150, tapi tadi ada yang kuotanya 100.000, ada yang kuotanya 1.000 gitu, bahkan ada yang targetnya 1 juta gitu, banyak banget ya Bapak Ibu ya. Jadi dimaksimalkan aja gitu ya, mumpung ini ada kesempatan pelatihan gratis ya. Kapan lagi ya Bapak Ibu ya, nggak datang tiap hari kesempatan seperti ini gitu ya. Kurang lebih begitu ya Mas Tatan ya. Nah, saya mungkin ini sih, Oke. nanti kan pasti masih banyak pertanyaan nih di kolom Q&A Ya. maupun di online di YouTube atau di Instagram gitu ya. Kita juga banyak menemukan pertanyaan di Instagram. Jangan khawatir Bapak Ibu. Kalau nggak sempat terjawab ke sini, silakan Bapak Ibu nanti bisa hubungi Mas Tatan di nomor yang sudah kami cantumkan di absensi ya. Atau nanti bisa cek Instagram kami, di situ ada nomor Mas Tatan. Jadi Mas Tatan ini siap untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang mungkin tidak sempat terjawab di sesi ini. Tenang aja Bapak Ibu, kita masih ada waktu sekitar 6 hari ya Mas Tatan ya, sampai Iya, pendaftaran ditutup. Jadi jangan khawatir nggak kebagian jatah untuk dijawab pertanyaannya gitu ya. Karena kami akan sebisa mungkin, semaksimal mungkin tetap menjawab apa yang menjadi kebingungan dan keresahan dari Bapak Ibu sekalian terkait program-program dari Microsoft Philanthropies, terutama dari program Ready for AI and Security. Seperti itu Mas Tatan. Mungkin karena sudah jam 15 mungkin bisa kita tutup kali ya. Betul. Baik, terima kasih Mas Wahyu dan juga Bu Dania sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Baiklah, sebelum saya tutup, jadi Bapak Ibu guru karena ini juga disiarkan langsung oleh kanal YouTube Direktorat SMK, di situ ada live-nya ya Bapak Ibu guru. Nanti jika ingin melihat kembali hasil dari diskusi hari ini atau misalkan mau melihat alur pendaftarannya seperti apa, Bapak Ibu guru bisa langsung saja ke YouTube, di situ bisa diklik atau di searching ya Direktorat SMK, di situ ada di live-nya, Bapak Ibu guru bisa menonton kembali dari sana. Seperti itu. Baiklah, karena keterbatasan waktu juga, kita sudah ada di penghujung acara nih Bapak Ibu guru. Saya ingatkan kembali, yang pertama jangan lupa untuk mengisi absensi. Kemudian yang kedua, kalau yang belum daftar silahkan untuk mengisi form registrasi. Nanti jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru, saya akan cantumkan nomor saya itu setelah Bapak Ibu guru mengisi absensi. Nanti di situ akan ada nomor WhatsApp saya, silahkan di WhatsApp di sana, di nomor tersebut akan saya balas insya Allah di jam kerja. Seperti itu. Baiklah, kalau seperti itu saya tutup saja. Mas Tatan, Kita tutup. Ya, Mas Wahyu. izin Mas Tatan, jadi Ada lagi ya? biar Ada lagi. gaungnya makin berasa nih ya untuk acara sosialisasi kali ini, mungkin kita coba encourage Bapak Ibu silakan bagikan pengalamannya ya untuk ikut di acara kali ini di media sosial masing-masing.
Jangan lupa tag @infradigital.foundation, ya mungkin bisa ditambahin hashtag ready for AI and security gitu ya. Nanti kami bisa berikan hadiah untuk postingan-postingan yang paling menarik gitu. Jadi ya silakan Bapak Ibu ya. Ini sengaja di-spill di akhir nih ya, supaya Bapak Ibu mungkin bisa menyebarkan manfaat yang sangat baik dari Microsoft ini kepada seluas-luasnya masyarakat yang sekiranya memerlukan informasi ini. Itu aja dari saya, Mas Tatan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Mas Tatan. Oke deh, jadi Bapak Ibu Guru bisa mengcapture ya atau memfotokan kebersamaan kita hari ini lalu posting di sosial media, bisa itu di Instagram, di Facebook, asalkan meng-tag dari infradigital.foundation. Nanti akan ada door prize menarik bagi yang terpilih. Baiklah, saya tutup. Semoga kita diberikan kesehatan selalu dan bisa bergabung ya di pelatihan Ready for AI and Security. Terima kasih banyak Bapak Ibu Guru dan juga dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Bu Dania dari Microsoft dan Suparhat sudah membersamai kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak Ibu, terima kasih Mas Tatan, terima kasih Direktorat SMK.